Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah dalam meregistrasikannya lebih baik kita mengucapkan lebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke cara atau cara-cara untuk meregistrasikannya. Baik, yang pertama itu buka aplikasi ArcGIS sini, dan ini lembar kerja, dan ini layers. Layers ini harus kita ubah terlebih dahulu ke lebih tepatnya itu kita harus mengubah koordinat sistemnya. Nah, kita ambil 19 Panepo TM Zone Public US. Nah, juga pada properties kita juga harus memastikan generalnya, apakah generalnya sudah dalam displaynya dalam bentuk meter atau belum. Jika sudah, kita oke kan. Nah, langsung ke penginputan gambar peta ke lembar kerja. Caranya, ambil data yang bagian sini di bawah selection. Nah, ambil gambar foto untuk gambar peta unan. Itu yang hitam putih terlebih dahulu kita masukkan ke lembar kerja. Nah, kita cari lebih dahulu. Nah, ini album gambar spam unan. Untuk catatan, jikalau misalnya di sini tidak ada folder tempat di mana kita menyimpan peta, bisa kita tambahkan foldernya ke sini dengan cara connect to folder yang di sini. Lalu kita klik, maka silakan pilih di mana letak folder tempat peta itu berada. Kita okekan, maka secara tidak langsung folder akan terregistrasi atau terdaftar di sini. Baik, langsung saja itu ambil gambar spam unan, hubung gambar spam unan, kita add. Nah, ini membuktikan Akunan Spatial Reference ini membuktikan bahwasanya peta ini belum terreferensi atau terregistrasi. Kita tekan OK. Nah, sekarang tampak gambar peta unan yang hitam putih. Maka ini akan kita registrasikan. Baik, cara meregistrasikannya kita butuh satu lagi peta, itu peta yang sebenarnya, itu peta unan, wilayah unan yang sebenarnya. Kita ambil bisa melalui Google Earth atau GPS. Tapi sekarang kita memakai gambar citra satelit. Diambil terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, kita add. Maka nanti akan terlihat di sini ada tambahan gambar satu lagi. Untuk memunculkan album gambar spam unan ini, kita bisa klik kanan, zoom to layer. Maaf ini, untuk menampilkan foto udara kampus Unan 2017 ini, cukup klik kanan dan zoom to layer. Maka akan muncul foto udara kampus Unan. Nah, untuk memunculkan ini lagi, kita klik kanan dan zoom to layer. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita akan mencoba meregistrasikannya. Caranya yaitu, kita ambil Windows, itu klik viewers, untuk memunculkan satu lagi layar yang terpisah dari ini. Kita ambil viewers. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini akan kita sambungkan dengan foto udara kampus Unan. Kita klik zoom to layer. Nah, akan tampak tampilan seperti ini. Baik, untuk meregistrasikan peta ini, kita akan butuh titik, harus menentukan titik yang ada di sini dengan titik yang ada di sini. Nah, untuk menentukannya kita harus mengklik menu add control point. Nah, nanti sebagai berikut saya contohkan. Yang pertama itu kita tentukan di sini titik apa yang ingin kita registrasikan. Nah, silakan dicoba dicari. Di sini banyak persimpangan jalan, gedung, dan lainnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari titik-titik lainnya. Kita akan mencoba. Nah, sini ada sepertinya jembatan.
Memang agak sulit untuk mencari titik-titik yang mau diupload. Nah, coba dulu kita pakai gedung Pascasarjana. Nah, di sini apakah bisa terlihat gedung Pascasarjananya? Coba kita lihat lebih dahulu. Tetapi pada kali ini saya tidak menemukan di mana gedung Pascasarjana, mungkin lebih pengambilan ke jembatan. Karena pada peta ini saya tak menemukan di mana gedung Pascasarjana. Mungkin sebagai gantinya kita mengambil jembatan Batu Buswak yang ada di sini. Sama. Dan caranya untuk meregistrasikannya itu edit control point. Kita klik yang ada di sini. Pada gambar hitam putihnya, kita klik. Lalu kita tidak perlu ditahan, lepaskan saja. Nanti akan ada terlihat garis seperti ini. Lalu kita klik pada jembatan yang sebenarnya pada citra satelit. Kita klik di sini. Nah, secara tidak langsung maka peta akan teregistrasi. Nah, jikalau ingin mencari titik lainnya, bisa juga supaya agar petanya menjadi cocok. Tapi untuk sekarang mungkin kita buat satu saja, nanti bisa coba di rumah untuk menambah titik yang diinginkan. Nah, sekarang untuk membuktikannya ini sedikit cocoknya atau tidak, maka diambil dengan cara kita letakkan album gambar spam Unan ini di atas dengan cara di blok seperti ini, lalu diletakkan di atas, maka akan seperti ini. Lalu untuk meregistrasikannya, kita ambil pada album gambar spam Unan ini, di propertiesnya, diklik kanan properties, lalu diambil klik display, lalu atur transparannya. Misalnya 50 atau 40, lalu di apply, oke. Nah, nanti akan terlihat sedikit kecocokan pada gambar peta Unan yang sebenarnya dengan peta Unan yang hitam putih seperti ini. Bukan cocok, tapi sedikit cocok karena kita untuk mencocokkan semuanya, kita harus menentukan titik-titik ya seperti tadi dengan cara seperti tadi ke setiap bagian-bagian dari peta. Ini sudah membuktikan bahwasanya petanya sudah teregistrasi. Ini sudah cocok dengan gambar sebenarnya citra satelit. Baik, pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara meregistrasikan gambar peta yang memiliki koordinat. Nah, sebelum kita meregistrasikannya, alangkah lebih baik terlebih dahulu kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mulai cara meregistrasikan peta yang memiliki koordinat. Sebelum itu kita akan membuka aplikasi ArcGIS, maaf. Nah, sini ada layar atau tempat kita akan mengolah gambar peta. Baik, sebelum kita memulai untuk mengolah gambar petanya, terlebih dahulu kita akan men-setting layers yang ada, yaitu kita perlu mengubah sesuatu itu pada koordinat sistem, yaitu mengubah ke
PGS 1984-47S. Nah, pada general kita mengubah displaynya ke meters. Lalu kita oke kan. Baik, selanjutnya kita akan mengolah peta gambar yang akan kita registrasikan. Itu yang pertama itu untuk memasukkan petanya ke sini. Kita akan menggunakan itu menu edit data. Diklik saja, nanti akan muncul peta-peta yang ingin diregistrasikan. Nah, untuk memunculkan ini, kita lihat di mana peta yang akan kita registrasikan itu disimpan. Jikalau kita menyimpan di F, maka kita klik yang di sini F. Maka misalnya kita menyimpan di folder E misalnya, tetapi di sini tidak ada, maka kita pakai atau kita tambahkan ke sini dengan cara connect to folder. Kita akan klik menu ini untuk mengkonekkan folder E kita yang misalnya tidak ada ke sini. Maka kita klik peta yang ingin diregistrasikan, lalu kita tambahkan edit. Nah, ini merupakan bukti bahwasanya peta kita belum terregistrasi. Kita klik OK. Nah, akan muncul petanya. Nah, untuk meregistrasikannya, kita memerlukan koordinat. Nah, pada peta gambar ini, koordinat di setiap sudut memiliki koordinat yang dapat kita konversikan dengan hasil di Microsoft Word. Nah, caranya yang pertama yaitu kita klik pada bagian salah satu sudut. Nah, kita ambil dari sudut kiri atas terlebih dahulu. Kita zoom dengan menggunakan ini menunya. Nah, kita zoom. Di sini kan terlihat koordinatnya. Nah, ini dua buah koordinat. Yang dua buah koordinat ini akan kita misalkan dengan X dan Y. Nah, bagaimana cara menentukan X dan Y? Mudah saja. Yang pertama itu kita lihat derajatnya. Yang mana lebih besar. Maka, jikalau derajatnya lebih besar, maka itu kita misalkan dengan X. Nah, ini akan kita masukkan ke Microsoft Excel yang akan diolah dengan rumus. Nah, begini caranya. Yang pertama itu kita ambil Microsoft Excel. Kita misalkan nanti, maaf, kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini kita misalkan dengan X1 dan Y1. Nah, cara kita untuk menginputnya ke Excel terlebih dahulu seperti ini. Kita ambil dulu X, itu 100, 22, 30. Ini untuk X-nya. Untuk Y-nya 1, 15, dan 0. Nah, lalu kita untuk mencari X1 kita masukkan ke rumus itu sama dengan derajat ditambah buka kurung menit dibagi 60 tutup kurung ditambah buka kurung detik dibagi 3.600. Nah, tutup kurung. Maka nanti akan langsung keluar hasilnya. Untuk mencari Y1 seperti itu juga, tetapi untuk mempercepat kita drag saja. Nah, kita drag. Nah, ini kita dapatkan X1 dan Y1. Nah, ini akan kita inputkan ke sudut ini. Bagaimana caranya? Kita klik pada menu ini. Kita klik. Ini bernama Edit Control Points. Kita klik. Nah, kita klik pada sudutnya. Nah, di sini klik
kiri, lalu kita klik kanan. Input X dan Y. X dan Y ini yang kita cari di Microsoft Excel. Nah, ini kita copy, kita pastikan. Yang Y itu juga. Untuk Y ini kita selalu kasih negatif. Tetap negatif. Kita copy, kita pastikan. Nah, kita okekan. Dah dapat satu terregistrasi satu sudut. Nah, untuk sudut berikutnya, untuk mempermudahnya itu kita ambil sudut yang diagonal dengan sudut pertama. Lalu kita carikan di sini sudut pertama dan sudut keduanya. Nah, sudut keduanya kita ambil melintang atau diagonal dari sudut pertama. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, kita ambil pada sudut bawahnya. Nah, di sini. Di sini dapat kita lihat sudutnya 125 00 11730. Ingat yang tadi, untuk menentukan X dan Y-nya kita hanya perlu melihat derajat besar derajat yang ada pada dua koordinat ini. Dapat dipastikan yang ini X-nya. Maka kita buat juga di sini X2. Timbul pertanyaan, kenapa tidak sekalian saja? Bisa untuk sekalian saja untuk mencari di Excel, cuman untuk mempermudah agar pencarian kita lebih terstruktur biar tidak membingungkan. Dan Y2. Jadi kita cari satu-satu terlebih dahulu. Nah, untuk X1-nya itu 100. Ini 25. Dan 0. Itu juga. Ini kita tinggal drag. Itu Y2. Untuk Y2 itu 1. 17. 30. Nah, kita drag juga. Nah, didapatkan hasilnya. Seperti yang tadi, kita ambil menu yang tadi, yaitu Edit Control Point. Kita klik kembali. Klik 2, klik kiri, lalu klik kanan. Put Y. Berapa Y-nya tadi? Nah, itu yang kita masukkan. X dan Y-nya berapa, itu yang kita masukkan. Copy. Kita pastikan. Perlu diingatkan, Y-nya jangan lupa tanda negatifnya. Karena Y harus menilai negatif. Masukkan nilai. Copy. Maaf. Kita copy. Lalu dipastikan. Nah, kita oke kan. Jika gambarnya menghilang, maka cukup ambil di sini, klik kanan, zoom to layer. Nah, peta akan terlihat seperti ini lagi. Nah, untuk sudut selanjutnya itu sudut di bagian kanan atas seperti tadi. Kita zoom. Nah, sini terlihat. Lalu sebelum kita klik Edit Control Points, kita perlu mengambil View Link Table. Biasanya sudut yang di sini dengan sudut yang di sebelahnya akan bernilai sama dengan yang di sini atau yang di sini. Di sudut yang nomor 1 atau nomor 2. Jadi, tidak perlu memasukkan koordinat ini lagi ke Excel. Nah, berikut tata caranya. Yang pertama itu kita lihat View Link Table. Nah, di sini sudah ada nilai-nilai yang kita inputkan tadi. Nah, di sini. Sekarang lihat. Nah, biar mudah. Di sini. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini kita klik Edit Control Point, lalu kita klik sudut di sini. Nah, sudut 3, lalu kita input X dan Y. Nah, X dan Y-nya ini 100, 4, 1, 68, 36. Nah, di sini
dengan yang X ini hampir sama. Dengan X2. Jadi, ini tak apa-apa kita ubah menjadi mirip seperti ini. Yaitu 41, 66, 41, 6, 7. Nah, seperti ini. 41, 6, 7. Karena biasanya kalau nilai yang nomor 3 dan sudut nomor 3 dan 4 ini tidak jauh berbeda dengan 1 dan 2. Jadi, tak apa-apa kita berubah sedikit. Nah, kita tunggu. Untuk Y-nya juga seperti itu. Kita lihat 1, 2, 5, 10, 1, 4, 1. Nah, di sini 1,2500. Maka kita rubah juga seperti itu. 0, 0, 0. 0-nya 4, 4. Oke. Lalu kita tekan OK. Nah, ini untuk yang 3. Sudut yang ketiga. Nah, untuk sudut yang selanjutnya itu sudut 4. Sudut 4 kita lakukan seperti itu juga. Karena nilai sudut antara 1 dan 2 dengan 3 dan 4 itu tidak jauh berbeda biasanya. Lalu kita ulang kembali, itu edit control point. Diklik ini, di paling sudutnya itu, diklik kiri, lalu klik kanan, input X dan Y. Nah, di sini 100, 375, 0, 12. Nah, ini serupa dengan sudut nomor 1 itu 375, 0, 0, 0. Maka kita rubah 0, 0. Nah, biasa. Berarti sudut 4 sama 1 kita buat sama. Jadi, karena itu bukan merubah, cuman untuk menyamakan saja. Karena jauh di belakang koma yang kita rubah. Jadi, tidak akan terlalu berpengaruh. Selanjutnya itu yang Y. Yang Y itu 291723. Ini hampir sama dengan sudut nomor 2 yang Y. Nah, kita rubah juga 21667. 667. Lalu kita okekan. Nah, setelah data-data ini dapat, lalu kita ambil menu georeferencing, lalu update georeferencing. Nah, ini sudah terupdate dan sudah terregistrasi. Nah, ini merupakan peta yang sudah terregistrasi. Peta yang telah terregistrasi. Untuk membuktikannya ini terregistrasi atau tidak, kita ambil satu sudut. Nah, misalnya di sini, kita klik ini, lalu tidak perlu kita klik, cuman bisa dilihat pada sudut kanan bawah atas ini. Sebelum kita mengukur yang ini, lebih dulu kita ubah ke layers-nya itu tepatnya pada generalnya itu meter sini ke degree, minute, second. Karena derajatnya, karena koordinatnya berpatokan dengan degrees, minute, second. Kita klik, apply, oke. Maka kita zoom satu, kita klik ini, edit control point. Maka nanti tidak perlu diklik, cuman dekatkan saja pada sudut ini. Maka yang di sini pada sudut ini, maka lihat yang bagian di sini apakah sama bagian ini dengan yang ada pada koordinat ini atau koordinat ini. Mungkin sampai situ saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai. Kita buka aplikasi harddisknya dan kita akan melihat lembaran kerja. Sebelum memulai,
terlebih dahulu kita atur layers pada properties, itu mengatur koordinat sistem yang ada pada layers. Kita ambil koordinat sistemnya itu TM zone 47S, lalu nanti kita apply dan OK. Setelah kita apply dan OK kan ini, cek kembali general, apakah displaynya sudah ke meter. Baik, langsung saja. Pertama, kita akan menginputkan peta foto udara UNAN yang sebenarnya ke lembaran kerja. Caranya yaitu kita ambil add data, klik. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini, di mana folder atau peta atau gambar peta itu berada. Misalnya, pada di sini tidak ada folder tempat kita menyimpan gambar tersebut. Jadi kita bisa menambahkan atau meregistrasikannya ke sini dengan cara mengklik connect to folder. Nah, nanti akan muncul layar seperti ini, maka pilih folder yang ingin diambil. Diklik saja OK. Baik, setelah ini kita akan menyebutkan foto udara kampus UNAN ke lembaran kerja. Kita klik add. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan membuat titik-titik pada gambar foto udara kampus UNAN ini. Caranya yaitu kita harus mempunyai atau memiliki koordinat-koordinat yang telah kita dapatkan dalam pengukuran manual. Dan itu akan kita inputkan ke Microsoft Excel untuk kita olah datanya seperti ini. Nah, mungkin diperbesar. Nah, seperti ini. Ini data koordinat X, Y yang didapat pada saat praktikum. Nah, ini geometrinya atau titik geometri, yang mana ini titik koordinatnya kita ambil pada saat pengukuran dengan GPS. Dipatok A untuk X dan Y-nya. Nah, bagaimana cara mendapatkan hasil ini? Kita menggunakan rumus seperti ini. Di mana rumusnya itu koordinat ini ditambahkan dengan ini, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita drag aja ke bawah, nanti hasilnya akan keluar. Begitu juga di sini, ini ditambah ini, hasilnya ini. Nanti kita drag aja ke bawah, maka hasilnya akan dapatkan. Nah, kita akan menginputkan nilai geometri ini ke peta foto udara UNAN. Caranya, sehingga nanti kita bermaksud untuk terbentuknya titik-titik pada gambar foto udara UNAN ini. Nah, caranya itu nilai geometrinya tadi. Mungkin digeser. Nilai geometrinya tadi. Nah, nilai geometri tadi kita akan inputkan. Sebenarnya nilai koordinat X dan Y ini hanya untuk mencari ini, nilai geometrinya. Maka hal yang harus kita lakukan yang pertama, klik ini, go to XY. Sudah diklik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan go to XY ini meter. Jikalau di sini tidak tulis meter, maka klik saja ini, maka akan bisa dipilih mana satuan yang ingin digunakan. Nah, yang ini sudah kita rubah ke meter, lalu kita masukkan nilai X dan Y. Nilai X dan Y-nya yang kita pakai tadi, kita olah tadi, yang ini. Copy, kita pastikan. Nah, setelah ini kita tekan enter.
akan sini akan nampak titik, dan untuk memunculkan titiknya di sini tekan edit point. Nah, caranya itu kita setelah memasukkan koordinat X dan Y, kita tekan enter. Setelah tekan enter, baru kita tekan edit point. Begitu seterusnya. Nah, masukkan lagi nilai X dan Y dari A sampai F. Ctrl C. Enter. Klik edit point. Nah, akan muncul lagi. Itu seterusnya. R. Edit point. Nah, sekarang sudah terbentuk poligonnya. Jadi, poligonnya sudah terbentuk seperti ini. Nah, untuk memasukkan poligon yang didapatkan dari kertas milimeter ke sini, maka kita harus memasukkan juga foto poligon yang telah dibuat pada kertas milimeter. Caranya seperti ini. Edit lagi, itu data, ambil poligonnya. Nah, ini bentuk bahwasanya atau bukti bahwasanya gambar poligon itu belum terreferensi atau non special reference. Maka tekan OK. Nah, kan belum muncul. Untuk memunculkannya ke sini, kita klik ke poligon, cukup sekali, klik kiri, klik kanan, dan klik kanan, zoom to layer. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Nah, untuk meregistrasikannya ke gambar yang sebenarnya yaitu foto udara kampus Unan, maka perlu kita buat satu lagi tempat layarnya agar nanti di sini bisa tampil foto udara kampus Unan dan di sini tampil poligonnya, gambar poligon. Caranya seperti ini. Klik Windows, ambil viewer. Nah, dia akan muncul seperti ini. Gambar seperti ini. Lalu pada lembar kerja ini kita tampilkan foto udara kampus Unan. Dengan cara sama seperti tadi, klik kanan, zoom to layer. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu titik yang hijau ini kita zoom perbesar. Terus, nah nanti akan tampak seperti ini. Nah, jadi sekarang tugasnya itu menghubungkan ini gambar poligon yang di kertas milimeter dibuat ini ke gambar sebenarnya. Nah, ini dilakukan dengan cara klik menu ini yaitu edit control point, diklik. Nah, kita klik di sini pada gambar ini, di mana gambar itu berada. Nah,
Tergantung di mana mau mulai di titiknya. Kalau dari saya akan mulai dari titik E terlebih dahulu. Tunjukkan titik F, di titik A, dan spacing. Kita mulai. Sini. Klik edit control point. Kita klik titiknya yang di sini. Nah, sebelum itu jangan lupa dirubah. Pastikan peta yang di sini berubah ke poligon 2. Karena kita mau meregistrasikan poligon yang di kertas milimeter atau poligon yang hitam putih. Diklik, lalu dihubungkan ke titik yang di sini juga E. Nah, di sini titik E. Kita perbesar. Terus. Nah, diklik. Akan terhubung salah satunya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dari tiba pas di sini mungkin cukup sulit untuk meregistrasikannya, jadi mohon hati-hati. Nah, selanjutnya kita akan meregistrasikan yang di patok patok F. Cara yang sama, klik menu ini, edit control point, kita klik yang di sini, ini. Nah, kita masukkan ke titik warna hijau tadi. Nah, di sini. Hati-hati, kita harus tahu di mana yang sama titiknya, yang warna hijau. Nanti mana tahu tertukar atau salah klik nanti. Nah, di sini. Ambil yang ini. Yang nomor 2. Mungkin diulangi. Klik nomor 2. Nah, di sini sudah terhubung. Mungkin kliknya hati-hati. Ini kelihatannya agak sedikit melenceng dari klikan, tapi gak apa-apa. Selanjutnya kita lanjutkan untuk ke poligon selanjutnya. Itu sama seperti tadi. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa jadi titiknya agak sedikit melenceng dari gambar. Mungkin bisa jadi kesalahan pada gambar atau perhitungan, atau pada saat penulisannya di kertas milimeter yang mengalami kesalahan. Lalu diklik, klik lagi, dapat tok A. Kurang lebih caranya sama seperti tadi. Sudah diklik, lanjut ke patok selanjutnya. Ini kita lakukan pada setiap patok. Patok B, kita klik lagi, klik, oke. Nah, seperti ini. Lanjut, patok C-nya. Patok C juga seperti itu. Ada control point di sini dan di sini. Nah, titik D juga seperti itu. Titik di sini dan di sini. Nah, selesai. Setelah ini kita akan meregistrasikannya dengan cara georeferencing, terus update georeferencing. Maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, setelah ini kita akan membuat poligonnya dengan cara klik rectangle atau jarum panah di sampingnya, lalu ambil poligon. Nah, sekarang kita akan memberikan garis di sekeliling ini.
Caranya, klik satu kali pada patok, mungkin terserah patok A, B, C, D-nya, atau E, F. Kalau saya memilih patok C, lalu diklik ke patok B. Lalu saya teruskan ke patok A. Lalu patok F. Lalu ke patok E. Nah, untuk nanti kita akan mencoba untuk sekaligus mewarnainya, yaitu sebelum ke patok ini kita akan memilih warnanya terlebih dahulu. Mungkin bisa disesuaikan warnanya. Kalau mau warna Tosca misalnya, warna merah bisa. Nah ini. Nah pada patok yang terakhir untuk menitikkannya, kita klik 2 kali agar warna yang kita pilih keluar. Seperti ini. Nah, maka akan keluar warna yang kita pilih tadi. Setelah warna ini muncul, kita akan mencoba untuk mengkonvert grafik itu dengan cara klik drawing yang ada pada sudut kiri bawah ini, lalu convert graphic to future. Nah, sini terlihat. Oke. Do you want to add the exported data to map as a layer? Yes. Lalu maka akan muncul di sini. Lalu kita bisa akan lihat bagaimana poligon ini pada peta yang sebenarnya dengan cara terlebih dahulu kita akan melakukan pada poligon yang di atas milimeter ini, kita akan memberikan transparan atau dijadikan transparan seperti ini. Kita klik poligon, kita klik kanan, properties, lalu ambil display, maka ini transparan. Kita ambil sebesar boleh 50, 40, terserah. Yang penting bisa terlihat pada foto udara UNAN kampus. So, kalau di sini saya ambil 40%, saya apply, saya okekan. Maka kita akan bisa lihat bagaimana poligon itu pada kampus UNAN. Mungkin untuk terakhirnya kita akan men-save data yang kita ambil ini dengan cara file, save. Nah, terserah mau pilih di mana foldernya. Kalau saya di sini, maka tekan save. Buat namanya poligon registrasi. Nah, save. Sudah di-save. Mungkin hanya sekian dari saya untuk penjelasan dari bagaimana cara untuk meregistrasikan data pada foto UNAN yang sebenarnya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.